Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Wirang Wirawa. Ramal akan ada rumah tangga artis yang bermasalah di tahun 2022 dan akan kembali bermasalah lebih parah di 2023. Tahun 2022 akan segera berakhir dan awal tahun 2023 akan segera dimulai. Seperti biasa, peramal Wirang Wirawa telah memiliki gambaran perihal peristiwa yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Salah satu firasat yang telah dirasakan Wirang Wirawa adalah tentang keretakan rumah tangga artis. Wirang Wirawa membeberkan ada artis yang rumah tangganya sempat bermasalah di tahun ini dan kemudian kembali bermasalah di tahun 2023. Permasalahan yang terjadi pada rumah tangga artis tersebut malah akan menjadi parah di tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan hilangnya perasaan cinta dalam rumah tangga tersebut sehingga permasalahan terulang kembali. Kendati demikian, Wirang Wirawa tidak bisa menyebutkan artis yang mengalami masalah rumah tangga tersebut. Berikut wawancara dengan Wirang Wirawa. Oke. Mana? Udah semua? Oke. Dan tadi udah pada makan? Udah. Oke. Bang Wirang boleh minta tanggapan sedikit ya Bang soal ramalan 2023 Oke. itu seperti apa? Sebutannya firasat ya. Kalau saya lebih ke firasat 2023 itu adalah tahun-tahun yang dimana kita harus bijaksana menggunakan sosial media karena akan banyak soal isu sara yang dimana di tahun politik itu sudah pasti. Dan di tahun 2023 itu nanti akan ada juga artis yang kemarin sempat bermasalah damai terus nanti 2023 masalah lagi. Buat teman-teman artis semoga di 2023 mereka tidak lagi banyak yang menggunakan narkoba. Tapi masih sih, dan bahkan 2023 ini ada beberapa ada artis yang kita nggak nyangka tiba-tiba dia ternyata dia narkoba dan ini. Bapak menyangkut yang tadi kan ada artis yang kan masalah terus damai nanti terus baru ini lagi. Itu gimana kehidupan seorang salah satu artis yang saya nggak sebut. Intinya kemarin dia masalah damai dan nanti 2023 lebih parah lagi dan bisa berujung perceraian bisa itu Pak. yes. Apa yang membuat sampai berujung Karena masalah yang dulu lagi atau ada lama-lama- masalah baru? jadi lama-lama rasa cintanya hilang karena begitu lagi. Tapi di sosmed kayaknya mesra, selalu mesra di ini. Emang sosmed, emang kamu tahu siapa? Ada yang lain dong, yang lain jangan. Kalau misalkan tentang alamnya sendiri. Alam, oke. Ya erupsi gunung itu udah pasti ya, karena kita itu wilayah Indonesia yang sangat rentan sekali. Tapi memang 2023 itu memang dalam satu tahun itu ada 3 kali letusan gunung yang membuat kita berduka mendalam. Tapi kalau untuk masalah air, tsunami, insya Allah mudah-mudahan di 2023 tidak ada. Kalau gempa bumi dan longsor itu gimana Pak? Ada gempa bumi tapi tidak terlalu yang besar seperti 2 tahun lalu di tahun 2022. Untuk resesi Bang, ada kan di 2003 resesi parah nih. Resesi itu aku sempat sampaikan di tahun 2022 di bulan Februari dan sekarang kita dapat isu seperti itu. Sepertinya 2023 aku hanya bisa berpesan kita harus banyak-banyak hemat, jangan boros menggunakan uang yang nggak penting karena 2023 2024 ekonomi kita sangat dirugikan. Untuk perpolitikan atau tokoh-tokoh politik sendiri. Tokoh politik, wah ini menarik ya. Tahun politik nih besok. Tahun politik ini sangat lebih parah dari 2019. Kenapa? Ya karena isu sara terus penyebaran hoax berita-berita itu akan kita lihat dan kita dengar dan kita saksikan. Kita harus bijak menggunakan sosial media yang dimana nanti yang akan menjadi presiden itu adalah seorang bapak yang banyak sekali yang membenci dia. Itu dia. Kalau untuk sosok anak mudanya bisa jadi presiden Pak?
Mungkin di waktu yang akan datang. Oh, siap. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang. Thank you ya, thank you banget Siap, lo Bang. udah datang. Boleh yuk. Tahu acara gue tahu di mana sih? Ada di itu Bang, jadi kita tahu aja ya. Bentar. Berita selanjutnya, ajang pembuktian diri Feby Putri borong keluarga untuk menonton aksi panggungnya di Other Sound Fest 2022. Sebelum merilis album originalnya, Feby Putri dikenal sebagai penyanyi yang sering mengcover lagu di sosial media. Perkembangan karir hingga menjadi salah satu penyanyi solo yang diperhitungkan pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Feby Putri. Bukan tanpa alasan, Dara kelahiran tahun 2000 ini telah jauh-jauh merantau dari Makassar ke Jakarta demi mewujudkan mimpinya sebagai seorang penyanyi. Sebagai pembuktian diri, Feby Putri pun memboyong keluarganya untuk menonton pertunjukannya di atas panggung. Ditonton untuk pertama kalinya oleh keluarga, Feby Putri pun tidak merasa dan tak busy menyembunyikan senang sekaligus gugupnya. Dalam acara tersebut, Feby Putri tampil bersama 1 jam dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri. Di antaranya adalah Awal, Usik, Rantau, hingga tembang hitsnya yaitu Halu dan Runtuh. Penampilannya ini sambut dengan meriah oleh penonton dan juga fans yang kompak bernyanyi bersama. Momen ini pun membuat Feby merasa bangga karena bisa membuktikan kepada keluarga bahwa impiannya menjadi penyanyi sudah terwujud. Walaupun jauh dari keluarga di Makassar, Feby berhasil membuktikan bahwa ia bisa bertahan dalam kerasnya ibu kota. Berikut wawancara dengan Feby Putri. Halo, Apa kabar Kak? aku baik alhamdulillah. Gimana nih, boleh diceritain kesibukannya akhir-akhir ini? Aku lagi sibuk selain manggung, aku lagi sibuk menggarap album baru EP, album ini. Yeay, seneng banget. Nah, berarti akhir-akhir ini cukup padat ya Kak? Harus manggung dan nyiapin album menggarap juga. album ini. Tapi gimana sih Kak caranya Kakak bagi waktu? Kan Kakak juga garap album, terus masih ngambil job akhir tahun nih Kak. Kalau aku tuh manggung menjadi patokan aku sih. Jadi untuk tanggal panggung udah ada, terus aku isi aja yang kosong untuk membuat album aku, EP aku. Seperti itu aja sih. Jadi Kalau- manggung patokannya. Kalau untuk perform yang sekarang itu kayaknya spesial banget gitu ditonton keluarga, itu gimana sih Kak? Ya betul, aku seneng banget sampai sebenarnya aku nervous sih karena ini first time keluarga aku nonton aku full sebagai Feby Putri sekarang yang mempunyai lagu originalnya. Ditonton keluarga tuh rasanya kayak membuktikan bahwa aku sudah menjadi Feby Putri sekarang yang jauh di kota perantauan, jauh dari kalian. Aku bisa alhamdulillah, dan ditonton tuh hasilnya seperti seneng banget karena waktu itu aku sempat manggung di Makassar dan ditonton mereka, tapi sayang acaranya kurang, jadi nggak ditonton secara full jadinya. Respon keluarga gimana tuh setelah lihat seorang Feby Putri tampil gitu? Pasti mereka bangga sih, aku yakin. Pasti. Ada omongan apa gitu tadi setelah turun panggung? Tadi setelah turun panggung paling keren sih pasti dan bangga ya. Oke. Nah, perasaannya gimana nih Kak tadi lihat antusias teman-teman penonton gitu, terus Kakak Nyanyi juga sekarang bareng. udah banyak dikenal sama orang-orang, banyak Iya. ambil job of air juga, gimana Kak? Aku seneng banget sebenarnya. Terima kasih banyak untuk semua yang udah niat untuk membeli tiket untuk menonton aku perform dan menonton karya aku secara langsung aku membawakannya. Terima kasih banyak, dan kalian keren banget karena aku tuh selalu ngucapin terima kasih di atas panggung karena ya itu, aku selalu kayak ternyata ada ya orang yang mau nonton aku. Jadi Arti penggemar sendiri buat Kakak gimana sih? aduh, apa ya, banyak sih katanya, jadi mungkin satu aja, keren.
apalagi selain keren, karena mereka ngikutin aku dari nge-cover banget 2016 sampai aku mempunyai laguku sendiri di 2022 ini. Terima kasih banyak. Apa sih yang beda? Kan dulu nge-cover, sekarang udah keluarin original album gitu. Apa yang beda gitu? Bedanya sekarang lebih bangga sih pastinya menulis lagu sendiri dan merilis lagu sendiri, lagu original. Ngomongin perjalanan karir kakak nih, boleh diceritain nggak perjuangan kakak dari awal mulainya cover-cover lagu gitu kak, sampai akhirnya udah ngeluarin album dan tahun depan juga ngeluarin album lagi? Ya, jadi aku tuh dari 2016 sebenarnya, dari yang seharusnya anak sekolah pulang sekolah tuh belajar, tapi ini langsung nge-cover lagu ya, seperti beda sendiri. Jadi aku udah nge-cover dari SMA tuh pas 16 tahun sampai di 2019. Di 2019. Berita selanjutnya datang dari Rina Nose yang beberkan pengalamannya dilecehkan di kampus. Rina Nose ternyata pernah menjadi korban dari pelecehan seksual. Bahkan hal itu terjadi di kampus tempat ia belajar. Dijelaskan Rina Nose, kejadian itu terjadi saat ia sedang menjalani masa orientasi mahasiswa atau ospek. Namun sayang, meskipun sudah melaporkan tindakan keji itu, namun Rina Nose sama sekali tidak mendapatkan pembelaan. Pelecehan seksual memang masih menjadi momok menakutkan untuk kaum wanita. Hingga saat ini, masih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi dan kebanyakan korbannya adalah wanita. Rina Nose ternyata memiliki pengalaman pahit dalam hidupnya, karena juga menjadi korban dari pelecehan seksual. Rina Nose menjelaskan pengalaman itu agar orang lain tidak takut melapor jika menjadi korban dari pelecehan. Rina mengingat kejadian tersebut dilakukan oleh kakak senior ketika ospek mahasiswa baru. Saat akan jalani pendidikan di perguruan tinggi, Rina Nose harus menjalani orientasi mahasiswa atau biasa disebut ospek. Rina Nose yang sedang terlelap tidur, tiba-tiba merasa ada seseorang yang memeluknya. Merasa mengalami pelecehan seksual, Rina Nose langsung mengadukan perbuatan pelaku kepada seniornya. Pelaku pun disidang oleh beberapa senior kampusnya, namun istri dari Josis Falaza Arsidet itu malah tak mendapat pembelaan. Malah pelaku berdalih faktor cuaca yang membuat dirinya benar melakukan hal tersebut. Berikut wawancara dengan Rina Nose. Menyampaikan pendapat. Ya, oke, selamat wayang gini semuanya. Ya, selamat siang enggak, sore enggak. Jadi sebelumnya aku menarik banget ya kalau ini ngebahas tentang isu gender itu kayaknya tidak pernah ada habisnya gitu. Nah, sebelum menceritakan atau sharing tentang pengalaman aku di sosial media atau main di kehidupan nyata, jadi aku tuh punya pemikiran bahwa kenapa isu gender ini kerap terjadi, kenapa kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi. Ini pikiran aku aja gitu ya. Jadi kalau menilik dari belakangnya dulu, sejak awal itu laki-laki itu sudah mendominasi perempuan. Jadi merasa berhak atas segala kekuasaan tertinggi gitu. Nah, hal itulah yang kemudian kenapa perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, pelecehan, mereka nggak berani bersuara, mereka takut, atau kalaupun bersuara malah disalahkan. Karena sejak awal dominasi itu yang sudah dibangun sama laki-laki gitu. Jadi aku melihatnya tuh, aku merasa sejak awal laki-laki lah yang menancapkan bendera patriarki itu. Jadi membuat hukum, peraturan tentang perempuan, menciptakan batasan-batasan terhadap perempuan. Nah, sementara perempuannya sendiri, kaum perempuan itu sejak awal nggak ada waktu untuk memikirkan ke hal-hal tahta atau kekuasaan, itu nggak ada waktu sejak awal, karena perempuan itu sibuk memangku kehidupan itu sendiri. Perempuan sejak awal sudah dititipkan tanggung jawab dari kehidupan itu sendiri. Jadi perempuanlah yang memelihara kehidupan itu sendiri sejak awal. Nah, sebetulnya kalau dari
kalimat terakhir yang aku bilang itu, kalau kita menyadari sebetulnya kita tahu juga sebetulnya siapa yang memegang kedudukan tertinggi dalam kehidupan ini. Karena makanya ada istilahnya kan Mother Earth, ibu bumi, ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Atau untuk menggambarkan urutan-urutan tertinggi dalam hal apapun, atau misalnya menggambarkan asal usul tentang segala sesuatu, itu selalu dipakai istilahnya apa? Induk perusahaan, induk organisasi, nomor induk, nggak ada pejantan perusahaan, nggak ada pejantan organisasi atau kapal pejantan tuh nggak ada, dia kapal induk gitu. Jadi sebetulnya kalau kita menyadari itu tuh, siapa tahta tertinggi di kehidupan ini? Oh, iya. Nah mungkin karena kesadaran itu nggak ada, tidak kita bangun sedemikian rupa sejak awal, makanya perempuan-perempuan itu menjadi merasa takut, menjadi merasa lemah gitu. Padahal sebetulnya ya kelemahan perempuan itu juga terbentuk dari dominasi laki-laki itu sendiri yang merasa berhak atas segala kekuasaan dan tahta tertinggi gitu di muka bumi ini gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya membuat perempuan seolah-olah lemah gitu. Perempuan seolah-olah tidak bisa melawan laki-laki gitu. Nah, pengalaman jadi sebetulnya gini, aku punya pengalaman juga yang cukup pahit tentang pelecehan seksual, baik secara langsung maupun di sosial media. Sebetulnya ada juga. Jadi kalau sharing gitu sama temen, kadang-kadang ternyata banyak ya, ternyata aku juga mengalami juga gitu hal yang sama. Perbedaannya dulu pola pikir aku belum seperti sekarang. Jadi pada saat mendapatkan perlakuan tidak mengenakan itu, salah satunya yaitu aku nggak berani ngomong. Bahkan waktu itu pada saat kejadian itu aku lapor. Jadi kejadiannya waktu itu di kampus. Kejadiannya di kampus. Nah aku lapor sama senior. Ini ada si Anu yang mencoba untuk melecehkan saya. Terus bagus kamu udah ngomong sama saya. Dibikinlah kita forum diskusi. Akhirnya dibikin forum tuh. Jadi si pelaku itu ibaratnya di sidang gitu. Nah tapi pada saat di sidang itu, jadi waktu itu kondisinya peristiwanya itu terjadi di waktu lagi ospek mahasiswa baru. Ospek mahasiswa baru itu kan di gunung dan itu dingin sekali gitu. Di situ tiba-tiba orang itu masuk meluk saya, padahal saya lagi tidur waktu itu. Terus dibilang kamu bisa menghangatkan diri kamu. Terus saya gini, karena waktu itu ngantuk berat gitu, jadi kayak ini siapa, ini orang siapa? Orang saya nggak kenapa-napa, disangkanya saya sakit gitu. Orang saya nggak kenapa-napa gitu. Kamu bisa menghangatkan diri kamu. Nah begitu saya di sidang itu, ternyata ada beberapa senior yang mereka menjelaskan apa sebetulnya tujuan dari si laki-laki itu melakukan itu sama saya. Karena itu di dalam biologi, dia jelaskan tuh dengan istilah-istilah biologi. Dia jelaskan dengan istilah psikologi. Kalau orang mendaki gunung dalam kondisi dingin, itu bahkan terkadang laki-laki dan perempuan harus sama-sama telanjang dan mereka harus saling berpelukan untuk menghangatkan dirinya. Itu penjelasannya dengan bahasa-bahasa yang istilahnya sulit dimengerti, mungkin sengaja untuk mengecoh gitu. Nah karena pada waktu itu saya pengetahuannya juga kurang tentang hal-hal itu, jadi saya percaya aja gitu. Jadi gitu ya, berarti waktu itu, nah karena kurang pengetahuan tentang hal itu gitu, bahkan istilah yang dia gunakan aja saya nggak ngerti, tapi dipikir ini bagus penjelasannya ilmiah gitu, karena nggak ngerti itu. Jadi aku pikir mungkin karena ketidaktahuan, akhirnya kita nggak berani. Berita selanjutnya, membuat konten menyindir Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar, Baim Wong berharap tidak ada perasaan negatif kepada dirinya.
Kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama konten kreator sekaligus aktor Baim Wong serta Paula kini berakhir damai setelah pihak penggugat yang berinisial M sepakat untuk berdamai. Hal ini dilakukan oleh pihak berinisial M yang diketahui sebagai Mila Ayu Dewatasari melalui sebuah pertemuan dengan didampingi oleh kuasa hukum Baim Wong serta seorang mediator, Wijaksono. Dalam kesempatan tersebut, Baim Wong mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak yang dirugikan oleh konten miliknya tersebut, termasuk pasangan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar yang diduga disindir oleh Baim Wong. Baim berharap agar konten yang dibuat tidak sengaja oleh dirinya tersebut tidak menimbulkan perasaan negatif kepada Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Selain itu, dirinya juga berharap agar Lesti sekaligus masyarakat yang mengecam tindakannya tersebut bisa memahami bahwa Baim tidak memiliki niat apapun dalam pembuatan konten tersebut. Berikut wawancara dengan Baim Wong. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran, edukasi ke masyarakat bahwa polisi itu sebenarnya baik loh, gitu, dengan kondisi versinya dia, gitu. Tapi karena narasinya nggak cocok, akhirnya ya jadi nggak benar jadinya. Nah, akhirnya hari ini kita jadi kesepakatan, insya Allah Pak Im nanti akan keluarin statement sendiri, berikut dengan tim kuasanya WHP yang selaku penggugat untuk bisa klarifikasi. Monggo, Mas Baim, untuk diklarifikasi. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya dengan tempat, dengan undangan, dengan hadiran semuanya di sini. Senang sekali saya itu bisa hadir di sini juga dan ada kesepakatan damai. Sudah dari awal permintaan maaf saya bukan ke mereka saja, yang bersangkutan banyak, saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena saya tidak mau menjadi pembelaan lagi. Biarkan semuanya itu memang ada hikmahnya, ada kesalahan saya juga, dan saya meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, institusi polisi semuanya. Ada juga teman kami yang secara nggak langsung juga mudah-mudahan tidak ada perasaan negatif sama kita, ada Lesti, ada Bilar. Insya Allah mudah-mudahan mereka mengerti ya, kita tidak mungkin seperti itu. Ada juga pastinya masyarakat yang sudah, karena ada masalah ini, kegaduhan yang ada itu terlalu besar. Biarkan semuanya itu jadi pelajaran. Saya sama Paula minta maaf sedalam-dalamnya. Insya Allah pelajaran ini ada maknanya, dan balik lagi saya itu insya Allah tidak ada niatan untuk ke arah yang Ikuti jejak sang suami untuk terjun ke dunia bisnis minuman. Jenita Janet ceritakan perjuangannya yang kini berbuah manis. Penyanyi dangdut Jenita Janet kini mengikuti jejak sang suami Danu Sofwan untuk terjun ke dunia bisnis, di mana Jenita Janet berbisnis minuman dan baru saja mengikuti pembukaan outlet bisnisnya di Mall Ambassador Jakarta yang kini telah mencapai ribuan outlet. Saat pertama kali terjun ke bisnis minuman ini, Jenita Janet mengungkapkan dirinya memulai ketika outlet masih berjumlah ratusan cabang. Ditambah lagi, Jenita Janet sempat merasakan tantangan bisnis ini di era pandemi COVID-19 yang sedang meningkat. Selama terjun ke dunia bisnis, Jenita Janet mengakui bahwa dirinya belajar banyak hal. Kendati demikian, Jenita Janet mengungkapkan tak akan meninggalkan dunia hiburan meski kini telah asik berbisnis. Berikut wawancara dengan Jenita Janet. Suami dan jadwal aku yang dimana kita selalu membagi waktu supaya kita bisa bareng-bareng terus. Kalau orang bilang ya Allah bucinnya keterlaluan, tapi memang ya kita komit untuk itu, komit kemana-mana biar bisa bareng, saling mendampingi. Biar kenapa kalau saya kerja, suami tetap saya perhatiin, tetap saya servis dengan baik lah ya, kebutuhannya apa dan segala macam. Begitupun ketika suami lagi sibuk, saya harus siap mendampingi kapanpun, dimanapun. Kadang sempet
Janet gitu kan, nemenin suami di kantor sampai dia lagi kerja, terus kita yang di sofa tiduran nunggu kayak kasih semangat dia gitu ya, bener-bener Masya Allah gitu, kayak pertama kali lah untuk aku gitu kan. Mungkin jarang juga kan para istri untuk nongkrongin suami di kantor, itu kayaknya nggak jarang gitu, tapi ini aku ya kayak gitu. Jadi liburan aku tuh nemenin suami kerja, liburan dia nemenin aku kerja. Kayak gitu. Jadi akhir tahun ini kita memilih untuk kalau bisa sih tahun sekarang kita ngumpul dulu. Kalau tahun kemarin kan suami nemenin aku kerja, kalau kemarin kita udah komit, udah pokoknya kita ambil kerjaan yang memang bisa kita kerjain sebelum akhir tahun nih, biar nanti akhir tahun kita bisa quality time, bisa benar-benar istirahat, menikmati pergantian tahun gitu dengan syukur dan doa. Dan apa ya, aku pengennya ada keluarga sih, kumpul sama keluarga kayak gitu. Resolusi 2023 sendiri gimana Kak ke depannya? Untuk apa nih? Untuk resolusi ya. Resolusi untuk hubungan kita. Sebenarnya untuk kalau secara umumnya kita berdua punya resolusi yang sama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, dalam arti ya nggak cuma hidup, tapi dari dirinya kita sendiri. Kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa menata, benar-benar membenahi apa sih yang kurang di 2022 kemarin dari segala segmen ya, segmen dalam hidup gitu kan. Segmen misalnya dalam hubungan rumah tangga, atau enggak pas saat kita di bisnis, atau enggak pertemanan dengan keluarga, membenahi apa yang kurang-kurang dalam ibadah kita gitu. Jadi kayak bener-bener sekarang tuh akhir tahun jadi evaluasi dulu sebelum kita resolusi, kita malah evaluasi dulu sama-sama kayak gitu. Resolusi yang paling kita pengen sih adalah kita di 2023 bisa menjadi orang tua. Amin. Amin yang kenceng. Amin. Yang punya punya keturunan, punya baby. Mudah-mudahan dipercaya sama Allah. Allah bisa memberikan rezeki yang luar biasa dengan melengkapi kebahagiaan rumah tangga kita kayak gitu. Kalau kamu apa sayang? Ya kalau saya sama sih ya, sama istri, yang pasti gimana caranya kita bisa memperbaiki yang kurang-kurang di tahun sebelumnya. Lebih ke muhasabah diri, saling introspeksi, memperbaiki hubungan lagi, yang salah-salah dibenerin, yang udah bener dimaksimalin. Yang pasti ya kita terus. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.